Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir. Kali ini kita akan kembali membacakan sebuah komik yang berjudul Anak Durhaka dari Tata. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Siang itu Petruk Gareng sedang membicarakan akhlak anak tetangga yang kelakuannya tidak baik. Anak seperti si Dinar sangat menyiksa orang tuanya. Ia banyak hutang di mana-mana. Orang yang nagih mendatangi ibunya dan ibunya terpaksa harus membayar. Kasihan ibunya. Sekarang harta ibunya sudah habis, ditambah rumah itu sudah digadaikan pula. Tiba-tiba Dinar yang dibicarakan lewat membawa sebuah bungkusan. Itu dia orangnya, bawa apa dia itu? Dinar, apa itu yang kamu bawa? Kelihatannya berat sekali. Oh, ini ada bir dan rokok untuk santapan nanti malam. Ya ampun, kata penyanyi dangdut Rhoma Irama, bir itu kan minuman setan. Iya juga, rokoknya setan. Jangan ngomong ngaco ah, aku belum pernah melihat setan minum. Juga aku belum pernah melihat setan ngisap rokok. Kalian ngada-ngada saja, kalian usil asal bicara. Aku tidak asal bicara karena bir, rokok, dan narkoba adalah haram. Biasanya sesuatu yang haram itu disukai setan, termasuk berjudi. Sudahlah, kalian jangan berceramah di depanku. Aku tidak butuh nasihat kalian. Dibilangin segitu sewotnya. Kita laporkan saja pada Pak RT RW biar dia digebukin masa sekarang. Jangan turut campur, mau malang melintang kelakuanku, bukan urusan kalian. Sombong amat. Lihat, suatu masa pasti kau menderita asal atas kelakuan burukmu itu. Masa bodoh, peduli amat. Begitulah sifat keras kepala dan keangkuhan Dinar. Ia tidak pernah mau menerima nasihat siapa saja. Ia pun menikmati minuman keras bersama teman-temannya. Ia juga kecanduan main judi dan perempuan. Uang yang dimilikinya adalah hasil dari mencuri dan merampas harta milik orang lain. Bila orang tidak memberi apa yang Dinar pinta, dengan tegasnya Dinar sering melukai orang. Mampuslah kamu orang pelit. Selain itu, Dinar sering pergi ke dukun-dukun jahat apabila ia punya masalah yang tidak dapat diatasi. Saya benci pada teman saya Pak Dukun, bikin mati saja teman saya itu. Bisa, tapi persyaratannya berat. Kamu berani tidak?
Saya berani Pak Dukun. Berat apa syaratnya? Kamu harus adakan uang 10 juta rupiah. Jangka 3 hari orang yang kamu benci itu akan mati. Kamu harus adakan uang 10 juta rupiah. Jangka 3 hari orang yang kamu benci itu akan mati. Saya setuju Pak Dukun, tapi saya harus cari duitnya dulu. Mengadakan uang sebesar itu, Dinar bingung. Ia pulang dengan langkah yang lemas. Oh, dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Rumah sudah aku gadaikan. 3 bulan lagi aku dan ibuku harus pergi dari rumah jika aku tidak mengembalikan uang gadai itu. Oh, semakin bingung aku dan kepalaku seakan mau pecah. Aku harus mencari cara supaya dapat duit dengan mudah. Tidak ada jalan lain bagi Dinar. Akhirnya ia menghadap ibunya. Bu, aku sedang butuh duit. Coba berikan padaku kalung ibu itu. Jangan nak, kalung ini satu-satunya harta ibu untuk persediaan bila ibu mati nanti. Karena bukan orang hidup saja yang butuh duit, orang mati juga butuh biaya. Ibu pelit, cepat berikan padaku kalung itu. Awas kalau tidak. Jangan nak, oh kasihan ibumu ini nak. Sang ibu yang mempertahankan kalungnya lalu ditendang oleh Dinar hingga kepalanya terbentur dinding. Rasakan, makanya jadi orang tua jangan pelit. Kalau tidak aku tidak terdesak, aku tak akan memaksa. Aduh, Akibat benturan yang sangat keras, si ibu malang itu terkulai tidak bergerak. Tidak lama ia pun meninggal. Dinar tidak peduli apa yang terjadi pada ibunya. Ia lari membawa kalung itu. Petruk dan Gareng yang baru pulang dari nonton dangdutan lewat rumah si ibu malang dan mengetahui kejadian itu. Astaga, kenapa itu ibu Rodiah? Cepat kita tolong dia, Reng. Itu si Dinar lari membawa kalung. Jangan-jangan ibunya disakiti. Wah, gawat Truk, ibu Rodiah meninggal. Meninggal. Cepat, kamu beritahu tetangga, Reng. Aku akan mengejar si Dinar. Jangan si Dinar telah membunuh ibunya. Dasar si Dinar anak durhaka. Hai Dinar, jangan lari kau. Kau apakan ibumu hingga meninggal? Gawat, Petruk mengejar aku. Kalau warga tahu, aku bisa celaka. Hai Dinar, berhenti. Mau kau bawa kemana kalung ibumu itu? Kau benar-benar anak durhaka, telah membunuh ibu kandungmu sendiri. Hai Petruk, apapun yang kulakukan adalah urusanku sendiri. Sudah kubilang jangan turut campur kau hidung terong. Kau selalu saja menghalangi aku. Petruk, ini rasakan olehmu. Aku benci dirimu.
Habis memukul, Dinar lari cepat karena takut Petruk merebut kalung. Tapi malang, ketika ia menyeberang jalan raya, sebuah truk menabraknya. Brak! Sosok Dinar terpental dan terkapar dengan darah segar membasahi sosoknya. Astaga, Dinar tertabrak truk. Ketika Petruk tiba di tempat kejadian, truk tersebut sudah menghilang. Malam itu juga desa Tumaritis gempar dengan kematian Dinar dan ibunya. Petruk dan Gareng menceritakan pada warga bahwa kematian ibu Dinar karena dianiaya oleh Dinar. Semua warga sudah tahu Dinar adalah seorang anak yang durhaka. Kelakuan jelek Dinar jangan sampai kalian tiru. Esok paginya kedua mayat itu diurus sebagaimana biasanya oleh warga desa Tumaritis. Begitulah akhir kisah seorang anak durhaka kepada ibu kandungnya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah rahasia ilahi yang tidak bisa diketahui oleh manusia sebelumnya. Makanya selagi hidup kita harus berbuat baik. Jika kita berbuat baik di dunia, di akhirat nanti kelak akan mendapat kebaikan pula. Amin. Dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, mendengarkan, dan ikut membaca komik ini. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila suara dari komik kali ini kurang memuaskan. Seperti biasa kepada teman-teman semua, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Dan diinformasikan kembali di channel ini setiap malam Jumat kita upload cerita-cerita misteri. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.